pembelian produk dalam negeri di kementerian, lembaga, kabupaten, kota, dan provinsi. Udah, sekarang kita enak. Dulu kita ingat yang namanya urusan aspal saja, 80% kita impor. Coba, kita punya Buton. Saya datang ke Buton. Saya perintah langsung ke Pak Menteri PUPR. Pak, nggak bisa seperti ini. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton gede banget, malah kita impor. Jadi kalau Pak Menteri PU sekarang juara, benar, sudah betul. Begitu saya perintah Pak, semua produksi Buton kita beli lewat e-katalog. Ya gini loh. Ya, sudah betul, penilainya betul. Juara 1 udah. Tuh. Jadi saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal, dan kalau Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino kali ini mengangkat tentang bagaimana maraknya aspal impor, di mana aspal impor itu merugikan bangsa kita. Karena itu, aspal Butonlah yang akan menjadi jalan utama sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Muhammad Jokowi. Haji Muhammad Jokowi menyebutkan bahwa aspal Butonlah paling tepat untuk digunakan karena kualitasnya maha dahsyat dan luar biasa. Tonton terus. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita semua. Eksistensi aspal Buton memang tak bisa lagi diragukan. Bahkan aspal itu ditemukan oleh seorang bangsa penjajah, yakni bangsa Belanda. Tentu dia menemukannya untuk bagaimana membuat jalan raya di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kala itu dijajah. Tetapi setelah selesai penjajahan, maka tambang aspal itu dikuasai oleh negara. Sehingga pada saat itu disebutkan Perusahaan Aspal Negara atau disingkat dengan PAN. Namun kali ini Jokowi mulai bangkitkan lagi. Ayo, sebagaimana informasi dari Kesultanan Buton, Jokowi akan mengunjungi tambang aspal di Pulau Buton. Insinyur Haji Muhammad Jokowi atau yang biasa dipanggil oleh Kesultanan Buton Yang Mulia Haji Muhammad Jokowi, tentu saja kehadirannya di Pulau Buton kali ini betul-betul hanya satu kata, bagaimana membangkitkan ekonomi Pulau Buton. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahlil Lahadalia, bahwa kehadiran Jokowi ini merupakan titik temu, karena sebelumnya Menteri BKPM Bahlil Lahadalia itu sudah mengunjungi beberapa kali Pulau Buton. Untuk itu, kehadiran
Presiden Republik Indonesia di Pulau Buton ini tentu saja akan membangkitkan tambang aspal yang sudah lama sekali tidak tersentuh lagi. Bahkan industri di zaman itu, industri peraspalan atau tambang aspal tidak tersentuh. Namun di penghujung kekuasaan Jokowi ini, dia mulai bangkitkan kembali aspal Buton, karena aspal Buton betul-betul merupakan aspal yang merupakan salah satu aspal yang tidak pernah ada di dunia lain kecuali adanya di Pulau Buton. Sehingga jikalau Pulau Buton yang biasa dikenal oleh orang-orang tua Buton bahwa emas hitam Pulau Buton adalah aspal, memang jika kita lirik satu persatu, barang ini ditemukan oleh seorang. Aspal Buton mengungguli kualitas aspal minyak berdasarkan hasil uji laboratorium. Aspal Buton PG70 memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada aspal minyak. Namun aspal Buton ini kalah oleh aspal minyak yang sebagian besar adalah impor. Karena itu, kualitas aspal Buton performance atau performance grade PG70 melebihi kualitas aspal minyak yang dominan digunakan saat ini. Nilai stabilitas aspal produk dalam negeri ini jauh di atas aspal minyak. Namun aspal ini belum menjadi pilihan. Sejauh ini pemerintah serta para pelaksana pembangunan lebih memilih aspal minyak yang sebagian besar merupakan produk impor. Berdasarkan hasil uji unit pelaksana teknis daerah UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, nilai stabilitas aspal Buton PJ70 di angka 1562,5. Nilai ini berada di atas aspal minyak 60/70 yang stabilitasnya di angka 1357. Nilai stabilitas itu merupakan daya dukung aspal terhadap beban. Nilai uji aspal Buton PJ70 itu lebih tinggi daripada aspal minyak. Artinya jika memakai aspal tersebut, kemampuan untuk menahan beban jauh lebih tinggi dibanding aspal minyak. Hal ini ditegaskan oleh Kepala UPTD Laboratorium Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, Wiharjo, di Kendari belum lama ini. Uji terhadap produk aspal Buton tersebut dilakukan terakhir pada Agustus 2022. Tes pertama dilakukan pada akhir tahun lalu dengan hasil yang tidak jauh beda. Aspal Buton PJ70 sendiri merupakan produk yang relatif baru, baik untuk jalan tol, jalan negara, jalan-jalan kelas 3 dengan lalu lintas hingga 100 juta ekuivalen single axle load atau ESAL atau daya dukung jalan dari repetisi beban lalu lintas. Berdasarkan hasil uji tersebut, menurut Harjo, aspal Buton PJ70 ini bisa total menggantikan aspal minyak, berbeda dengan produk aspal Buton sebelumnya, yaitu B50-30 yang hanya dipakai sepertiga dari total pemakaian aspal. Hal inilah yang tentu merupakan salah satu langkah konkret yang seharusnya. Opini Gino sebagai media independen tentu saja menilai apa yang telah didengungkan dan diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menggunakan aspal Buton. Tentu saja aspal Buton yang stoknya kurang lebih 660 juta ribu ton itu sudah pasti bahwa seluruh jalan raya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpenuhi jalan-jalannya. Bahkan kita ekspor ke seluruh dunia pun oke-oke saja. Tetapi jangan lupa tonton terus. Saksikan itu sangatlah representatif. Ayo kita tonton terus. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita, karena energi kita dibutuhkan semua.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan dan menginstruksikan kepada Menteri PUPR agar segera menggunakan aspal Buton, karena aspal Buton selain memiliki kualitas yang luar biasa, juga memiliki stok yang luar biasa. Untuk itu, aspal impor harus segera dihentikan dan tak ada lagi kata impor. Kali ini kita gunakan aspal Buton garing 30 yang hanya dipakai sepertiga dari total pemakaian aspal. Hal inilah yang tentu merupakan salah satu langkah konkret yang seharusnya tidak ada alasan untuk tidak memakai produk ini di kualitas jalan yang disyaratkan, jika sebelumnya aspal Buton hanya menjadi substitusi minor. Dengan produksi baru ini sudah bisa gantikan 100% aspal minyak, ujarnya. Salah satu rencana paling dekat uji coba di Jalan Kendari Toronipa, sejumlah ruas jalan akan diaspal menggunakan produk murni dari aspal Buton tersebut. M. Jansen, penguji aspal di UPTD tersebut, menjelaskan uji coba aspal Buton PG70 telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan uji coba aspal PG70 di Maros, Sulawesi Selatan. Hal inilah yang tentu akan tetapi hingga saat ini para pelaksana proyek terkesan belum serius untuk memakai aspal produk dalam negeri ini. Mereka lebih banyak memakai aspal minyak yang sebagian besar adalah produk impor. Padahal kualitas dan kemampuan aspal Buton PG70 ini jauh lebih baik dan tahan lama dibanding aspal minyak. Artinya secara teknis pengerjaan aspal Buton PG70 juga memiliki perbedaan besar dengan penggunaan aspal minyak atau aspal Buton 50/30. Tinggal beberapa hal teknis sama kemauan. Artinya tinggal hanya sama kemauan saja, tuturnya. Meski memiliki kualitas baik, penggunaan aspal Buton di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara juga masih sangat minim pemanfaatan aspal alam yang hanya ada di Pulau Buton ini. Dan inilah merupakan hal yang baru, cukup sepertiga dari total penggunaan aspal pada tahun 2022. Padahal daerah telah mewajibkan penggunaan minimal 50% aspal Buton setiap tahunnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Dinas Sumber Daya Alam dan Marga Sulawesi Tenggara, Yudi Masril, beberapa pekan yang lalu mengungkapkan selama ini penggunaan aspal minyak memang masih dominan, yaitu sekitar 70% dari 30% adalah kandungan aspal Buton. Kondisi ini diakibatkan sejumlah hal, terutama terkait kualitas aspal Buton yang belum maksimal beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penggunaan aspal B50/30 yang dicampur dengan aspal minyak dan sejumlah bahan lainnya itu merupakan hal yang bodoh. Untuk lingkup kami, aspal PG70 memang belum dipakai, baru akan diuji coba tahun ini di Jalan Kendari Toronipa, sebagaimana kejadian tahun kemarin. Namun selain ini, kualitas ke depan tentu adalah harga sebagai pengguna daerah terhadap agar harga aspal berkualitas baik tersebut bisa bersaing sehingga tidak ada kendala dalam penggunaannya hingga pelaporannya, katanya. Sejauh ini, data Asosiasi Pengembangan Aspal Buton (ASPABI), pemakaian aspal Buton pada tahun 2021 adalah 888,557 ton, sebanyak 82,6% atau 7,707,32 ton hampir impor. Nilai impor di kisaran 9,2 triliun. Di bawah itu adalah produk aspal minyak dari PT Pertamina Cilacap sebanyak 146.527 ton atau 16,5%. Terakhir adalah aspal Buton dengan persentase 0,9%. Di satu sisi, aspal Buton telah dikenal sejak dulu Indonesia dan merupakan satu-satunya dari dua aspal alam yang ditemukan di dunia. Penggunaan aspal dari wilayah ini
bahkan dimulai sejak masa perjalanan Belanda melalui perusahaan Buton Aspalbed atau Butas. Cadangan aspal di wilayah ini diperkirakan 660 juta ton. Pada tanggal 27 November 2022 lalu, Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Buton. Ia melihat dan mengecek proses pengelolaan aspal yang melimpah dengan stok cadangan sekitar 662 juta ton. Menurut Presiden Jokowi, saat ini semua harus dipekerjakan di Buton. Dalam 2 tahun ke depan impor aspal akan dihentikan. Karena itu, dengan terbangunnya tambang aspal Buton, tentu saja perekonomian di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Sultra Kepulauan, dan terutama masyarakat Buton akan menikmati ekonomi tambang aspalnya. Tonton terus. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita, karena energi kita butuhkan semua. Demikian catatan ini, Opini Gino melaporkan. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sukseslah aspal Buton. Aspal Buton. Wow.